A. Konsep pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa dan kegiatan pembelajaran dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia. Pendidikan seumur hidup atau yang disebut lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Makna pendidikan seumur hidup dapat dilihat dari beberapa perspektif. Yang pertama, perspektif filosofis. Dari sudut pandang filosofis, hakikatnya merupakan makhluk individual, makhluk sosial, makhluk susila, makhluk berbudaya, dan makhluk beragama. Semua itu merupakan potensi manusia yang harus dikembangkan secara optimal dan terus-menerus. Yang kedua, ada perspektif potensialitas idealitas. Dari sudut pandang potensialitas idealitas, memiliki makna bahwa pendidikan seumur hidup memungkinkan seseorang berkembang sesuai potensinya. Yang ketiga, ada perspektif ekonomi. Dari tinjauan ekonomi, memiliki makna bahwa pendidikan seumur hidup merupakan upaya yang sangat efektif untuk keluar dari kebodohan dan ketertinggalan. Yang keempat, ada perspektif sosiologis. Secara sosiologis, memiliki makna bahwa pendidikan seumur hidup merupakan salah satu upaya mengatasi anak-anak yang belum sempat mengenyam pendidikan formal, terutama di negara yang belum berkembang. Yang kelima, ada perspektif teknologi. Secara teknologi, semua orang dituntut untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan teknologi seperti di negara maju. Yang keenam, perspektif pedagogis. Secara pedagogis, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, sehingga mempengaruhi berbagai aspek, antara lain terjadi perkembangan pada literasi yang dibutuhkan. B. Dasar pendidikan seumur hidup. 1. Dasar teoritis. Secara teoritis, gagasan tentang pendidikan seumur hidup dicetuskan PBB pada tahun 10-an. Konsep pendidikan seumur hidup, yakni dalam ajaran Islam, sudah muncul sejak zaman kerasulan Nabi Muhammad SAW. Melalui hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yang artinya, tuntutlah ilmu oleh kalian, mulai dari buayan hingga liang lahat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, muncul gagasan pendidikan seumur hidup oleh tokoh pendidikan bernama Johann Amos Comenius 5 abad yang lalu dan kemudian oleh John Dewey sekitar tahun 70-an. Pendidikan sepanjang hayat merupakan prinsip yang menjadi dasar seluruh organisasi sistem pendidikan yang ada. Yang kedua, dasar yuridis. Secara yuridis, di negara kita, Republik Indonesia, pernah tercantum dalam A. Garis-garis besar haluan negara tahun 1978. B. GBHN 1993. C. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. D. Pasal 5 Ayat 5 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Dan E. Pasal 13 Ayat 1. C. Urgensi pendidikan seumur hidup. 1. Keterbatasan kemampuan pendidikan sekolah. Keterbatasan pendidikan melibatkan berbagai faktor yang berkenaan dengan masukan instrumental sekolah, seperti tujuan pendidikan, isi pendidikan, guru, siswa, keuangan, sarana prasarana, dan sebagainya, serta proses pendidikannya. Mutu masukan dan proses pendidikan intern dapat melemahkan kemampuan sekolah untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal ini bertambah parah karena faktor ekstern kurang mendukung atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, perubahan masyarakat dan peranan sosial. Yang menyulitkan pendidikan ialah masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja. Para lulusan sekolah atau perguruan tinggi masih harus dilatih terlebih dahulu sebelum bekerja sebagai karyawan efektif. Alangkah perlunya pendidikan itu didekatkan serta disesuaikan dengan dunia pasaran kerja masyarakat. Tetapi sering masyarakat dan pasaran kerja terlalu cepat berubah, sehingga bisa saja sekolah berada dalam keadaan yang tak sesuai dengan pelaksanaan pendidikan.
Pendayagunaan sumber yang masih belum optimal. Pengelolaan pendidikan sekolah yang optimal memerlukan pendayagunaan sumber-sumber yang telah didapatkan sekolah maupun luar sekolah. Pengelolaan tersebut membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang terpadu, tidak saja mengembangkan potensi intelektual, tetapi juga aspek afektif dan yang lainnya. B. Tujuan pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup bertujuan untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya. Tujuan akhir dari pendidikan seumur hidup adalah mencapai kualitas hidup pribadi, sosial, dan profesional seoptimal mungkin. Melalui pendidikan seumur hidup, seseorang diharapkan meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan peranannya. E. Karakteristik pendidikan seumur hidup. Menurut W. Roshidin, 1989, pendidikan seumur hidup memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Keterpaduan vertikal atau dimensi waktu. Ciri keterpaduan vertikal dan dimensi waktu ini mengandung makna bahwa pendidikan seumur hidup merupakan suatu keseluruhan yang terpadu dari semua kegiatan pendidikan dan pengalaman belajar yang terdapat dalam semua tahapan kehidupan manusia. 2. Keterpaduan horizontal atau dimensi konten atau isi. Dalam hubungan ini, pendidikan seumur hidup berarti pendidikan yang mencakup perkembangan semua aspek kehidupan dan kepribadian seseorang. Hal ini berarti bahwa pendidikan yang berlangsung dalam setiap tahapan hidup seseorang harus mampu mengembangkan secara terpadu sehingga pada akhirnya tercapai perkembangan kepribadian yang lengkap. Yang ketiga, keterpaduan ekologis atau dimensi tempat atau lingkungan. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan kehidupan manusia, dengan kata lain, keseluruhan hidup manusia adalah ekologi atau lingkungan yang tempat berlangsungnya pendidikan. Yang ketiga, keterpaduan ekologis atau dimensi tempat atau lingkungan. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan kehidupan manusia, dengan kata lain, keseluruhan hidup manusia adalah ekologi atau lingkungan tempat berlangsungnya pendidikan. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan tidak terbatas pada pengalaman belajar yang diperoleh dari program sekolah, tetapi juga secara tidak terencana. Yang keempat, keragaman dan kelugasan program dalam pendidikan. Pendidikan tidak bersifat satu jalur pengalaman belajar atau monolitik, tetapi berbagai pengalaman belajarnya diselaraskan kepada kesempatan dan minat seseorang. Program dan kegiatan pendidikan hendaknya disesuaikan pada kebutuhan dan kondisi seseorang yang berbeda-beda. F. Sasaran pendidikan seumur hidup. 1. Bagi orang dewasa. Sasarannya diarahkan dalam rangka pemenuhan self-interest yang merupakan tuntutan hidup mereka sepanjang masa. 2. Bagi remaja. Sasarannya menjadi tempat awal bagi orang dewasa nantinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. G. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup. 1. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program-program pendidikan. A. Pendidikan baca tulis fungsional. B. Pendidikan vokasional. C. Pendidikan profesional. D. Pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. E. Pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. F. Pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. 2. Implikasi pendidikan seumur hidup pada pendidikan sekolah. A. Fungsi dan tujuan sekolah. Pendidikan sekolah ialah pendidikan untuk mengembangkan semua aspek kepribadian, baik kognitif, afektif, dan keterampilan. Tujuan pendidikan sekolah tidak hanya menguasai bahan pelajar, tetapi dapat menggunakan apa yang telah dipelajari itu untuk mampu belajar sendiri dan membina diri kapanpun dan dimanapun. B. Program pendidikan sekolah. Program kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler.